Baik, selamat malam, shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat Mezbah Doa dimanapun berada pada malam hari ini. Mari kita sama-sama, kita mau siapkan hati, pikiran, tubuh dan jiwa kita. Kita mau datang menyembah Tuhan malam hari ini. Mari kita bawa setiap persembahan yang terbaik buat Tuhan malam ini. Biar Tuhan disenangkan, biar kita boleh membangun mezbah yang besar dan Tuhan bertahta di atasnya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat tuntunan Tuhan, buat perlindungan Tuhan, buat perkenanan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, jikalau pagi sampai malam hari ini Tuhan terus menuntun langkah kami. Dan malam hari ini Tuhan kami mau menemui Engkau, kami mau berjumpa dengan Engkau Tuhan. Kami mau menikmati hadirat Tuhan yang indah. Biar kiranya Tuhan, Kau menjamah setiap kami. Dimanapun kami berada pada malam hari ini, kami percaya Tuhan hadirat-Mu nyata. Hadirat-Mu nyata di tengah-tengah setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau bertahta atas pujian penyembahan kami. Biar Engkau terus mencurahkan setiap kebaikan-Mu atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Oh Yesus. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kami datang memuji-Mu Yesus. Mari angkat suaramu sembah Tuhan. Naikkan mazmur-Mu, pujian-Mu, ucapan syukur-Mu buat Tuhan. Oh, kami bersyukur. Terima kasih. Engkau sungguh baik Tuhan, sangat baik. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dalam kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan
Kami perlu Engkau, Ku Tuhan perlu Yesus. Tuhan. Pimpin langkah kami, Pimpin langkahku oh Yesus. dengan kasih Karuniamu, pimpin langkah setiap kami, Pimpin Tuhan. langkahku setiap waktu. Oh Jesus, berjalan Berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Oh Tuhan, pimpin langkah kami, seturut kehendak-Mu Tuhan. Bimbing kami masuk dalam rencana-Mu, Yesus Tuhan. Memenuhi panggilan-Mu, Yesus. Oh Tuhan, mari angkat suaramu sembah Dia. Naikkan ucapan syukur-Mu buat Tuhan. Naikkan mazmur-Mu bagi Dia, Raja di atas segala raja. Oh Tuhan, kami percaya mujizat-Mu nyata. Oh Yesus, kami percaya Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Oh, anugerah-Mu nyata, anugerah-Mu nyata, penyertaan-Mu sempurna atas setiap kami. Kami percaya mujizat-Mu masih nyata Tuhan, dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saat kami mengandalkan Engkau sepenuhnya, tangan-Mu bekerja menuntun kami. Kami percaya Tuhan, Tuhan pimpin setiap kami. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Mari dengan imanmu. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, oh Yesus Tuhan, kami percaya tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Oh, kami percaya tidak ada yang tak mungkin bagi Engkau. Yes, disediakan bagiku. Ku diangkat
lagi dengan segenap hatimu. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Dengan iman disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Tidak ada yang mustahil bagimu, Yesus. Hati kami percaya, Kami percaya Tuhan, tiada yang tak mungkin bagimu, Yesus. Mujizat-Mu tersedia bagi kami. Oh, yang menaruh harapan sepenuhnya kepadamu Tuhan. Kami percaya, kami percaya. kami tetap percaya Tuhan. Apapun keadaan kami tetap percaya. Sepanjang kami hidup, kami berpegang pada kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa Engkau Allah tidak pernah meninggalkan. Janji-Mu itu ya dan amin Tuhan. Oh. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah, Ku berserah di dalam hanya di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. kami mau katakan, ku Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. ku Berserah di dalam kekuatan-Mu. ku Percaya, ku percaya, janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. ku Percaya janji-Mu ajaib, Kami percaya Tuhan. terukir dalam kehidupan. Senantiasa Engkau pegang setiap hidupan kami sampai hari ini. Berserah Terima kasih, di dalam terima kasih kekuatan-Mu. Ku percaya. Dengan hati yang teguh kami mau katakan, kami senantiasa berpegang teguh hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Kami mau katakan bahwa satu-satunya tempat hati kami percaya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya Engkau Tuhan. Oh, Engkau yang tidak pernah Engkau yang tidak pernah meninggalkan setiap perbuatan tangan-Mu Tuhan. Hanya padamu Yesus semakin dekat
kasih-Mu, katakan pujian ini. Ku percaya Engkau Tuhan, amin, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Satu kali lagi bersama, mari katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Sebab Engkau yang menyediakan kemenangan lepas kemenangan atas hidup kami, Tuhan. Sebab itu hati kami percaya penuh. Oh, hanya padamu. Terima kasih Bapak, kami berdoa mengucap syukur buat malam hari ini. Tuhan beri kami kesempatan waktu untuk boleh mesbah doa bersama-sama. Biarlah anugerah-Mu turun atas setiap kami. Rasa lapar dan haus akan Tuhan ada dalam hidup kami, sehingga kami boleh memuliakan nama Tuhan senantiasa. Bawa kami Tuhan untuk mengerti rencana dan kehendak Tuhan di hidup kami, supaya kami melakukan tepat seperti apa yang Tuhan mau di hidup ini. Tuhan berikan kami kekuatan untuk senantiasa boleh melakukan setiap kehendak Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami dalam nama Yesus. Kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu, kita berjumpa kembali di mesbah doa malam hari ini. Saya percaya keadaan kita baik, sehat, dan luar biasa. Iya, dan sebelum kita melanjutkan bacaan firman Tuhan, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk. Shalom Ibu Debbie, sungguh sukacita yang luar biasa saya mau bersaksi di mesbah doa. Saya itu mengenal mesbah doa dari pertengahan tahun 2021 yang lalu. Waktu itu suami saya kena COVID. Ketakutan meliputi seluruh keluarga besar kami pada waktu itu. Karena memang kami tinggal di desa sementara suami diisolasi di rumah sakit. Kami yang lain diisolasi di rumah selama 15 hari walaupun hasil swab tes mengatakan kami negatif. Di tengah-tengah ketakutan, kami mencari penghiburan lewat khotbah-khotbah di YouTube, dan puji Tuhan kami menemukan channel YouTube Ibu. Singkat cerita, kami sungguh dikuatkan lewat khotbah-khotbah Ibu. Sejak saat itu, saya, suami, dan anak-anak selalu mengikuti mesbah doa di saat sinyal dapat kami terima dengan baik. Oh, karena di desa ya. Di sepanjang tahun 2022, Tuhan kembali mengizinkan iman kami diuji iman kami. Salah satu anak kami ada yang mengalami kecelakaan dan harus menjalani operasi patah tulang. Dan waktu itu saya sendiri juga sedang mengalami sakit ya. Di akhir tahun 2022, saya sering mengalami kelemahan tubuh, tetapi saya selalu dikuatkan dengan firman-firman yang Ibu sampaikan. Dan puncaknya 3 bulan yang lalu Bu, saya mengalami sakit, ada benjolan di payudara saya di sebelah kanan. Sebagai manusia saya khawatir ya akan benjolan itu. Saya bersikukuh tidak mau ke dokter ya. Kami sekeluarga tetap berdoa dan ikut mesbah doa dan juga mesbah syukur. Saya imani, saya perkatakan waktunya pasti Tuhan akan menyembuhkan benjolan ini. Melalui doa-doa suami dan anak-anak ya yang sempat juga mengambil puasa ya. Dan di awal bulan ini ketika saya meraba-raba benjolan itu, wow, luar biasa Bu, ternyata benjolannya itu hilang ya. Puji Tuhan ya. Jadi benjolannya itu hilang padahal sudah 3 bulan ya, benjolan itu ada terus ya. Dan akhirnya Tuhan menjamah dan memberi kesembuhan. Tuhan menyembuhkan saya ya melalui doa
dan juga doa puasa. Tuhan luar biasa ya, ketika saya mengikuti mesbah doa, di saat ibu berdoa untuk yang sakit ya, saya mengangkat tangan kiri dan meletakkan tangan kanan saya di bagian yang sakit. Dan saya bilang, Tuhan, Engkau ajaib luar biasa mendengarkan doa-doa kami. Yang paling luar biasa, Tuhan mengubahkan hati dan cara berpikir saya tentang iman Kristen. Sejak saya ikut mesbah doa ya, walaupun kami tinggal di daerah Blitar yang paling selatan dan sinyal itu hilang kalau saat hujan, tapi kuasa Tuhan tidak pernah terbatas menolong kami, Bu. Begitu banyak berkat-berkat rohani yang saya dan keluarga alami saat menikmati mesbah doa. Ibu, kiranya Tuhan Yesus semakin memakai Ibu dan seluruh tim mesbah doa boleh menjadi berkat bagi banyak jiwa yang membutuhkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Ibu Debbie, Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin ya. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Ya, bayangkan Bapak Ibu ya mengalami sakit, ada benjolan ya di payudara sebelah kanan, dan ya terus berdoa, terus tumpang tangan, percaya tidak mudah ya. Dan akhirnya setelah hampir 3 bulan benjolannya itu hilang. Kalau bukan karena kuasa Tuhan, ya saya percaya itu tidak mungkin terjadi, karena hanya Tuhanlah yang berkuasa dan sanggup ya menghilangkan ya benjolan yang seperti itu. Ya, itu bukan karena perkara manusia, tetapi perkara Tuhan ya. Dan kita sekarang akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan, masih di 1 Samuel pasal 23. Ya, bertanyalah Daud. Kita kemarin sudah tahu Daud pergi ke Kehila menyelamatkan orang-orang dari serangan orang Filistin, dan akhirnya Daud memenangkan pertempuran. Orang Filistin kalah, Daud berhasil menyelamatkan seluruh kota di Kehila. Tapi akhirnya Saul mendengar bahwa Daud ke sana. Daud bertanya kepada Tuhan, ya Tuhan, kira-kira Saul akan ke sini enggak untuk mencari hamba-Mu? Dan Tuhan berfirman, iya, dia akan datang. Jadi apa yang harus aku lakukan? Kira-kira kalau Saul datang, Daud tanya sama Tuhan, kira-kira warga kota ini akan menyerahkan aku sama dia enggak? Iya, mereka akan menyerahkan aku. Karena Daud sudah mendengarkan suara Tuhan, ya bersiaplah Daud dan orang-orangnya, yang kira-kira ada 600 orang banyaknya, mereka keluar dari Kehila dan pergi kemana saja mereka dapat pergi. Karena apabila Saul ya diberitahukan bahwa Daud telah meluputkan diri dari Kehila, maka ia tidak jadi maju berperang. Ya, kita tahu Daud seorang yang selalu meminta petunjuk Tuhan, yang selalu percaya bahwa Tuhan itu sanggup meluputkan dia. Dan Tuhan juga memberikan petunjuk bagi orang-orang yang mau mencari petunjuk Tuhan. Iya, kita lanjutkan sekarang ya di 1 Samuel pasal 23 ayat yang ke-14. Judul perikopnya Daud di padang gurun Sif. Maka Daud tinggal di padang gurun di tempat-tempat perlindungan ya. Dia tinggal di pegunungan di padang gurun Sif, dan selama waktu itu Saul mencari dia, tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Jadi Saul ini terus mencari Daud. Kemanapun Daud pergi dicari. Harus ketemu. Dia harus membunuh ya Daud. Ya, kemanapun Daud lari. Tetapi perhatikan di sana dikatakan, tetapi Allah tidak menyerahkan Daud ke dalam tangannya Saul. Tuhanlah yang menentukan nasib atas hidup kita. Tuhan yang menentukan jalan hidup dan garis hidup. Karena itu kita nggak perlu takut berlebihan. Ketika kita percaya, berharap dan berserah kepada Tuhan, maka Tuhan pegang kendali atas hidup kita. Ya, Tuhan tidak membiarkan ya Saul menangkap Daud. Tuhan tidak mengizinkan. Ayat 15, Daud takut karena Saul telah keluar dengan maksud mencabut nyawanya. Ketika Daud ada di padang gurun Sif di Koresa, ya maka bersiaplah Yonatan anak Saul lalu pergi kepada Daud di Koresa. Ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah. Luar biasa. Yonatan anak Saul adalah sahabat karibnya Daud. Ketika Daud dalam keadaan ketakutan akan dibunuh oleh ayahnya Yonatan mendapatkan ya Daud, dan dia memberikan kekuatan
Ya, perhatikan, ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah. Ketika teman kita, sahabat, saudara kita mengalami pergumulan yang berat, ya saudara, kuatkanlah imannya kepada Tuhan. Ya, jangan kita menjadi Tuhan buat dia, tapi arahkan supaya orang itu beriman kepada Tuhan, bukan beriman kepada kita, tapi dia beriman mencari Tuhan. Jangan kita menjadi Tuhan buat orang, tapi serahkan dia. Ya, kuatkan imannya kepada Tuhan. Dikatakan ya, Yonatan menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah. Ya, Yonatan tidak berkata, ya nanti aku tolong kamu, gampang, ya pokoknya kamu tenang saja. Ya, Yonatan tidak berkata, nanti aku bujuk ayahku untuk dia tidak membunuhmu, tidak. Tapi Yonatan menguatkan iman Daud kepada Tuhan, ya. Dia menguatkan iman Daud kepada Allah, bukan kepada dirinya, ya tetapi kepada Allah. Lalu dikatakan di sana, ya, dan berkata kepadanya, janganlah takut, sebab tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau. Engkau akan menjadi raja atas Israel, dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu. Juga ayahku Saul telah mengetahui yang demikian itu. Ya, jadi Yonatan berkata kepada Daud bahwa ayahnya itu ya tidak akan menangkap atau membunuh dia tanpa seizin Tuhan. Ya, dan dia bilang, percayalah bahwa Tuhan akan mengangkat engkau untuk menjadi ya orang yang besar ya di Israel, ya. Dan bahkan dia bilang, kalau engkau menjadi raja, maka jadikanlah aku orang keduamu. Ya, dan ayahku juga sudah tahu akan hal itu, bahwa engkau akan diangkat menjadi raja. Tetapi beberapa orang ya, ayat 18, kemudian kedua orang itu mengikat perjanjian di hadapan Tuhan, dan Daud tinggal di Koresa, tetapi Yonatan pulang ke rumahnya. Ya, Bapak Ibu, kita lihat di sini bahwa ya ini mungkin adalah terakhir kalinya Daud dan Yonatan itu bertemu. Ya, bersama-sama sebagai sahabat sejati, mereka lebih dari sekedar teman. Ya, namun mereka sudah seperti saudara, saling menguatkan, saling mendorong imannya masing-masing kepada Tuhan, dan saling mempercayai dengan pikiran-pikiran dan keyakinan terdalam. Ya, mereka inilah ya persahabatan sejati yang harus juga kita miliki. Persahabatan sejati itu tentunya membawa iman kita semakin dekat dengan Tuhan. Persahabatan sejati itu tentunya membawa kita ini semakin hari semakin mengandalkan Tuhan, bukan saling menjatuhkan atau saling menjelekkan, tetapi kita saling ya membawa diri kepada Tuhan, untuk dekat kepada Tuhan. Ayat 19, tetapi beberapa orang Sif pergi menghadap Saul di Gibea dan berkata, Daud menyembunyikan diri kepada kami di kubu-kubu gunung dekat Korsesa, di bukit Hakila di sebelah selatan padang belantara. Oleh sebab itu, jika tuanku rekan raja berkenan datang, silakanlah datang. Tanggungan kamilah untuk menyerahkan dia ke dalam tangan raja. Ya, ini orang-orang Sif ya berkata kepada Saul. Lalu berkatalah Saul, diberkatilah kiranya kamu oleh Tuhan, karena kamu menunjukkan sayangmu kepadaku. Baiklah, pergi, carilah kepastian lagi, berusahalah mengetahui di mana ia berada dan siapa yang telah melihat dia di sana, sebab telah dikatakan orang kepadaku bahwa ia sangat cerdik. 23, berusahalah mengetahui segala tempat persembunyiannya, kemudian datanglah kembali kepadaku dengan kabar yang pasti, dan aku akan pergi bersama-sama dengan kamu. Sesungguhnya jika ia ada di dalam negeri, maka aku akan meneliti dia di mana di antara segala ribuan orang Yehuda. Lalu berkemaslah mereka dan pergi ke Sif mendahului Saul. Ya, kita lihat di sini bagaimana orang-orang ini, saudara, ya mau mencari muka kepada raja. Ya, mereka berkata, kita akan membawa Daud kepadamu. Mereka berkemas ya pergi ke Sif mendahului Saul. Daud dan orang-orangnya ada di padang gurun Maon, di dataran di sebelah selatan padang belantara. Ayat 25, ketika Saul dengan orang-orangnya pergi mencari Daud, diberitahukanlah hal itu kepada Daud. Lalu pergilah ia ke gunung batu dan tinggallah di padang gurun Maon. Saul mendengar hal itu lalu mengejar Daud dari padang ke padang gurun Maon. Saul berjalan dari sisi gunung sebelah sini, Daud dengan seorang-orangnya dari sisi gunung sebelah sana.
Daud cepat-cepat mengelakkan Saul, tetapi Saul dengan orang-orangnya sudah mampir mengepung Daud serta orang-orangnya untuk menangkap mereka. Ketika seorang suruhan datang kepada Saul dengan pesan, "Segeralah undur, sebab orang Filistin telah menyerbu negeri." Maka berhentilah Saul mengejar Daud dan pergi menghadapi orang Filistin. Itulah sebabnya orang menyebut tempat itu Gunung Batu Keluputan. Jadi Bapak Ibu, kita melihat di sini ada keluputan dari Tuhan, dan akhirnya juga Daud ya mengalami kemenangan. Ya, dia lari karena Tuhan meluputkan dia, sehingga ketika Saul menyerang, ternyata orang Filistin juga menyerang Israel. Akhirnya Saul pulang untuk berhadapan dengan orang Filistin dan Daud lolos. Ya, kita lihat orang yang mengandalkan Tuhan itu pasti dibela oleh Tuhan. Karena itu tetaplah andalkan Tuhan, jangan bersandar pada kepandaian kita sendiri, tapi andalkanlah Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat segala anugerah-Mu, buat segala kebaikan-Mu. Kami percaya dan kami berdoa tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, karena Engkau Tuhan yang sudah menyatakan kehendak-Mu atas Daud, demikian juga kepada kami, orang-orang yang selalu berserah hanya kepada Tuhan. Apapun masalah kami depan kami percaya rencana Tuhan itu yang terbaik. Keluputan demi keluputan dari Tuhan akan kami alami, sebab Tuhan adalah Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Bapa, berikan kepada kami hati yang mau selalu berserah kepadamu. Karena itu Tuhan, lepaskan yang terikat, bebaskan setiap mereka yang terbelenggu oleh dosa dan persoalan hidup. Tuhan menjadi jawaban. Berkati setiap yang sakit, Bapak Ibu mari letakkan tanganmu di bagian sakit, berkatakan, aku percaya ada kesembuhan. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Berkati setiap anak-anakmu yang rindu pemulihan dalam keluarga, yang mengalami masalah keuangan, hutang piutang. Tuhan sanggup turut bekerja mendatangkan kebaikan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, Bapa. Berkati semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Biar setiap bangsa boleh mengalami pemulihan dari Tuhan. Hujan pertobatan tercurah, khususnya Indonesia. Berkati dalam damai sejahtera Tuhan, Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran yang ada, TNI, Polri, bahkan kepala-kepala daerah. Biarlah semua dibersihkan Tuhan dan hidup dalam kebenaran. Terima kasih Bapa, kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai setiap hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel.